Berikutnya masuk pada poin yang ke-26. Tadi yang ke-25 kesimpulannya adalah jangan menolak minyak wangi, bahkan pakai selalu, lebih-lebih di dalam sholat. Karena sholat itu adalah seorang hamba menghamba pada Allah Ta'ala, Allah Zat yang maha tinggi. Makhluk berada pada sisi rendah serendah-rendahnya. Ketika posisi manusia itu rendah, yaitu pas sujud, wajah yang paling dimuliakan ditempatkan di tempat yang diinjak-injak. Ini menggambarkan apa? Hinanya makhluk. Dikala itu dia mengatakan maha suci Allah Rabbul Zat yang maha tinggi. Berarti dia pada posisi rendah, serendah-rendahnya sedang menghamba kepada Zat yang maha tinggi. Itu kesempatan doa yang paling mustajab. Tawadhu, merendahkan diri di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus didukung dengan situasi yang kondusif. Jangan sampai A mengganggu B, baunya, perilakunya, dan macam-macam. Makanya pakai minyak wangi. Makanya Nabi pernah muring-muring nopo. Wonten masjid, wonten bau ngelek-ngelek. Sapa sing mangan nopo nggih? Brambang nopo bawang? Sehingga bau mulut menika ngelek-ngelek. Aja cedek-cedek nyang masjidku, nanti diuring-uring di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa kok mangkaten? Ganggu liyane. Ganggu liyane. Sampai ada bahasa seperti itu. Apalagi ketika orang itu baca Quran, malaikat itu nyedek, akhirnya pun tiang sing maca lama-lama wonten jeruane awak malaikat. Lah nganti semakin dekat niku mengambune ngelek-ngelek, kan malaikat juga terganggu. Karena malaikat terganggu sebagai manusia masih juga terganggu. Kita sambil mampu ngelek-ngelek ngoten malah jenak mboten salate. Rapatek jenak, rapatek khusyuk. Malaikat sama terganggu. Makanya itu jangan sampai kita itu mengganggu, wujudkan keislaman kita, jangan sampai ada sesuatu yang mengganggu pada orang lain. Makanya kita menjaga kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan yang lain-lain itu termasuk bagian dari ibadah. Maka dikatakan at-tahuru satrul iman, kesucian itu separuh dari keimanan. Berikutnya 26. Istakmil as-siwaka fahuwa mufidun jiddan la siyama inda sholati. Istakmil, pakailah as-siwaka, siwak. Siwak niku alat kangge membersihkan kotoran yang ada di mulut. Lek saged sing paling sae menika ndamel kayu arok, kayu siwak. Lek saged milih penak golekane niku sing rasane pedes. Kula nanti untuk pedes bisa niku pergi golekne ra enek sing pedes. Panggah kados kayu-kayu biasa ngoten niku. Angel golekane sing pedes. Nah, pedes niku mungkin saged membunuh bakteri. Sehingga bau mulut menika hilang. Bau-bau yang tidak enak. Apabila tidak ada, ya pakai sikat, lek iso odole merek siwak ngoten nggih. Lek iso, kata wonten suara yang dijual merek siwak. Itu mengandung kayu arok, kayu yang memang itu dipilihkan oleh Nabi dengan bahasa dalilnya. Apabila tidak ada, ya sudah yang lain-lainnya seperti nanti membantu kebersihan. Panggah rantai duwe nggih sikatan tok nggih mboten napa-napa. Sikat yo ora duwe ndamel napa? Ya ora kita ndamel grijitipun gosok-gosokne teng mulut ngoten kan sampun ngurangi bau. Gitu dipesankan, istakmil asiwaka, pakailah siwak. Fawa, maka siwak itu mufidun jiddan, amat sangat manfaat, la siyama, tidak ketinggalan inda sholati, di kala sholat. Kapan Nabi bersiwak? Satu, sak wayah-wayah bau mulut sudah berubah. Sak wayah-wayah dicek bau mulut sudah berubah, siwakan.
Nomor kali badhe wudu, raketang digosok-gosok. Nomor 3 badhe salat. Saya dereng sempat nggih diombeni insyaallah mengke nggih sampune bau-baunya sampun berkurang. Berikutnya ketika hendak ketemu keluarga, sekian lama pergi, kemudian ketika pulang mungkin di rumah disambut peluk cium, jangan sampai suasana kangen itu dinodai dengan bau yang gak enak. Makanya Nabi SAW itu ketika kundur saking tindake mboten langsung jujuk dalem ning mampir teng pundi? Nang masjid. Napa? Ya kangge mempersiapkan diri. Di rumah bersiap-siap, yang di masjid nanti bisa bersih-bersih. Kalau ada kepentingan masyarakat lama ditinggalkan pemimpinnya, nanti segera dilayani masjid sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin. Begitu ada adzan, imamnya, "Oh, Pak Nabi sudah kundur." Itu masyarakatnya itu luas. Nah, itu ternyata sebelum pulang itu siwak dulu. Kenapa? Ya gitulah, nilainya yang sangat luar biasa. Itu tambahan 3 poin yang kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Kemudian satu sisipan yang butuh kita susulkan, bahwa hari-hari ini kita sudah pada ujung akhir bulan Sya'ban. Tanggal pinten punan? Meh entek. Posone Selasa napa Rebo napa Kamis sekitar niku. Tentunya jangan sampai Ramadan dinodai dengan perkara yang merusak. Karena Ramadan bulan takwa, maka jangan sampai Ramadan dinodai sehingga hilang ketakwaan. Dan kita tidak cukup hanya sebatas semangat menyambut Ramadan, tapi cara nyambut dengan cara apa? Maka sambutlah dengan cara ilmu. Karena yang kita gapai itu ketakwaan, maka sikap takwa itu harus betul-betul ada pada diri kita. Napa takwa? Menjaga diri jangan sampai terkena murka dan siksa Allah. Dan ketakwaan dari kesyirikan ini yang paling utama. Sementara potensi di masyarakat syirik masuk Ramadan kuat. Semoga saja hanya karena tidak tahunya. Makanya kita butuh sampaikan supaya tahu. Sudah tahu kok panggah mengengkel ra gelem mandek, nah kena resiko tanggung jawab dewi. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Adakah tuntunan ziarah kubur khusus menjelang Ramadan? Adakah dalil menuntun perlakuan khusus ziarah kubur menjelang Ramadan? Belum jumpa. Ya. Nggak ada kekhususan menjelang Ramadan. Kapan? Ya kita lihat fungsi ziarah kubur. Apa fungsi ziarah kubur? 1, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dongakne. Nomor kali ngelekne, calone mati sangomu suka porong. Nomor 3 ngelekne akhirat. Jangan panjangan mengikuti hawa nafsu. A mati, B mati, awakmu ngogek dan nyusul piye sangomu. Itu fungsinya. Ziarah kubur niku kegiatannya renovasi kijing terus pundi? Enggak boleh. Kubur Nabi cukup tanahnya dibikin gundukan, patoke siji. Termasuk ngijing, nulisi patoke, dipasang lampu, diwehi iup-iup, bahkan diselimuti ndamel napa? Mori. Itu menyia-nyiakan harta. Tidak boleh. Itu perkara-perkara yang diharamkan seputar kubur. Jadi nggak ada tuntunan khusus ziarah kubur menjelang Ramadan. Makanya kita tidak boleh terbawa walaupun masyarakat ramai. Kapan kita ziarah kubur? Jawab, sewaktu-waktu untuk menjinakkan hati, menyampaikan salam.
Jangan sampai harta kita sia-siakan untuk renovasi kuburan. Bentuk biru walidain itu bukan renovasi kuburan, tapi sebagai anak yang soleh. Kesolehan kita nanti akan sambung pada orang tua bila orang tua kita juga soleh. Kemudian tidak boleh minta pada orang yang sudah mati. Menjelang Ramadan wonten tiyang sing minta datang tiyang sing mati. Kata tak katamne Quran pahala nggih leluhur. Tak wacane surah ini itu pahala nggih leluhur. Tak sedekoi ini itu pahala nggih leluhur. Leluhurku tak caosi sedekah, tak kirimi. Muga-muga kersa paring idi pangestu. Napa mananipun? Bahasa Indonesia napa mana Pak paring idi pangestu itu napa bahasa Indonesiane? Nyuwun idi pangestu kersa paring idi pangestu napa bahasa Indonesiane? Kok sana yang Jawa paham Jawa, kenapa malah gak paham? Orang mati diminta sebagai penyampai hajat kepada Allah. Itulah bahasa Qur'ane, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu sing ngaturke hajatku yang Allah. Dan yang mati niku saged ngaturne hajat mboten? Wong mati ra obah, lek obah ngedeni bocah, lek urip kono manjing-manjing kono. Oh jelas ra obah kon dadak disambate aturno dongaku kepada Allah. Mboten mireng, pun mboten donga, mboten ibadah, pun entek wektune kok disambati. Syirik niku. Itu marak. Saya bacakan kalimat thayyibah, kalimat tahlil untuk si mayit supaya mau menghaturkan hajat kami kepada Allah, itu syirik. Itu pertama ibadah ngarang, nomor kali sampai datang tiyang sing mati. Tiyang mati mboten dipun sambatin ning dipun dongakne. Ning kenapa kok malah marak? Quran kutipun wonten masjid, kenapa kok dibawa ke kuburan? Kalimat tahlil itu didakwahkan, kenapa hanya sebatas ritual? Dibaca pahala dikirimkan. Emangnya kita sudah diberitahu ngamalmu ditampa? Kan belum diberitahu. Gimana kok ndak kirim-kirim segala? Ini perkara yang memprihatinkan menjelang Ramadan. Butuh kita ingatkan diri kita, keluarga kita. Kenapa? Ojo nganti Ramadan bulan takwa dinodai ketakwa dengan kesyirikan. Sementara syirik niku napa resikone? 1. Amal gak ketompo. 2. Amal saleh dihancurkan. 3. Donga gak tingapura. 4. Ancaman neraka. 5. Gak ada yang mengeluarkan. 6. Surga haram. Itu berserak-serak di masyarakat. Maka jangan sampai mengalami musibah petaka yang amat sangat mengerikan. Demikian yang kita sampaikan di taklim kita malam hari ini. Yang lain insyaallah kita sambung waktu yang lain. Semoga yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan dipun aturaken. Nggih. Berkait tarawih. Yang azal Ada 2 pertanyaan. Pertama, praktek taraweh yang afdol terpundi. Taraweh sebenarnya untuk hari-hari biasa ya sholat malam. Nek Ramadan dipun jenengi taraweh. Niku jane bendanya sama. Sholatnya sama. Napa lek Ramadan kok dipun jenengi taraweh? Sing lakoni akeh. Luwih semangat, luwih marak. Lek hari-hari biasa mungkin rapate, tapi lek Ramadan full. Niku alasan dipun jenenge tarawih. Yang afdol gimana? Ajek.
Yang afdol yang mana? Akhir malam. Ajak akhir malam. Itu kita bisa lihat dari perilaku Umar ketika menertibkan umat dengan satu imam sehingga kompak, sementara Umar sendiri tidak ikut bersama mereka, tapi Umar memilih di akhir malam. Niku lek cerita Abdullah niku sing paling abdul. Niku abdole tiyang sing kuat ngoten nggih. Sameneika kita ningali afdole masyarakat. Mboten sedaya masyarakat niku kuat. Terus pundi afdole kangge masyarakat? Tandango raketang sore, sing penting tandango tur ajeg. Lek sore enggak didorong, kontangi bengi sing enteng ra budal kene sing buat. Nah, buat yang baik, terbaik itu yang akhir malam. Tapi buat masyarakat umum, yang terbaik itu di awal malam. Kenapa? Koncone akeh, rumangsa enteng. Berikutnya, masjid yang kita pilih yang mana? Yang kita pilih yang kriteria sholatnya itu sholat yang sah. Tapi menawi rokoke dereng lurus pun cek ngene disendal munggah, ngene rong jejeg cek ngene pun di sujudne cilekas nemplek titik rong kabar maca wis di sendal kaya mancing lekas didedet itu sendal ya iwak ya rong katut. Enggak boleh sholat yang seperti itu karena suruh ngulang. Maka pilihlah masjid yang sholatnya tumak nina. Yang tumak nina. Yang mana? Dicek. Mana yang tumak nina? Yang nanti akan membawa kepada kekhusyukan. Sehingga apabila masjid dekat kene rene sing mboten rodok tepi mboten napa-napa. Tapi lek kono kene pun apik kabeh. Fadilah masjid itu sama. Podo-podo 17. Podo-podo 17. Kejawi 3 masjid. Masjidil Aqsa niku 500 kali, Masjid Nabawi 1000 kali, Masjid Al-Haram 100.000 kali. Nah, monggo mungkin saged umrah wonten bulan Ramadan ngoten nggih. Para wonten mriku mungkin luar biasa nggih. Lek mboten semua masjid ada sama. Banyak masjid mana yang kita pilih? Jawabnya yang sholatnya terbaik. Yang sholatnya apa? Terbaik, karena tidak tumakninah itu tidak sah. Tidak tumakninah itu tidak sah. Sehingga nanti apabila kita pilih lebih jauh, kenapa lebih tumakninah? Soalnya nanti langkah kaki kita lebih banyak. Langkah kaki itu lebih banyak. Satu langkah niku fadilai penghapusan dosa, peninggian derajat, diberi pahala. Kayak gawe motor, ya muga-muga bensinnya dihitung ngoten nggih. Saged mlaku niku langkung sae malih, tambah sehat. Jadi seputar masalah taraweh, masalah masjid, mana yang utama, kemudian yang kedua berkaitan masalah iktikaf. Makna iktikaf berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Iktikaf 30 hari boleh. Karena sahabat Nabi diajak 10 hari pertama yang kamu jadi depanmu, 10 hari yang kedua yang kamu jadi depanmu, 10 hari yang ketiga. Kemudian berkaitan masalah fadilah, itu adalah berada di 10 hari yang terakhir. Standar iktikaf niku lek iso, lek lho nggih. Budal subuh mulai subuh. 10 hari terakhir. Tapi Nabi masuk tempat iktikaf itu baru subuhan untuk menyambut malam. Lek iso, dene ra iso, ya saisane. Lek dereng saged 10 hari, budal subuh mulai subuh, ya 5 hari. Dipilih hari genap untuk menyambut malam ganjil. Budal subuh mulai subuh. Dene panggah ra iso,
ya budal luhur mulai subuh. Pangkar iso budal ngasar mulai subuh ra iso, budal maghrib mulai subuh ra iso, budal ngisak mulai subuh ra iso. Kok pangkar ra iso itu? Isane sing ditajan ini. Lah wong niku ngibadah sewengi hitung-hitungane luwih asahe ketimbang 1000 tahun, mosok enggak dimanfaatne. Iman-iman mboten? Napa manjing niku malah ngekeh-ngekehne dhuwit, ora mesti. Mboten jaminan. Tiang manjing niku mesti bayaran mboten? Tiang nandur mesti panen mboten? Mboten jaminan. Penentu rezeki niku senes kerjane sebatas kegiatan tambah. Ujian halal po haram, ben tambah kesel tambah pahala, tapi bukan penentu rezeki. Ya kita tingkatkanlah supaya nanti lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Kegiatannya apa? Ya kegiatan di masjid. Salat ya salat, maca Quran ya maca Quran, ndonga ya ndonga, kajian nggih kajian. Salate awal nggih monggo, tengah bengi nggih monggo. Awal ya enek, tengah bengi ya enek, sore 11, bengi 11, nek bengi menika malih 12. Ben jumlah total menika ganjil. Sore 11, bengi 11, 12 malah mboten bener. Sore 11 mungkin bengi 12, imame salam tambah siji malih 12 tambah 11 pinten? 23 silahkan. Yang seperti itu silahkan. Demikian tasik. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.